Biur. Mommy. Pekik Sander tertahan, sambil memejamkan matanya dan menggertakkan giginya dengan kesal. Kemudian ia mengambil beberapa lembar tisu yang ada di atas meja untuk mengusap wajahnya yang basah. Maaf, Mommy sengaja. Ngeng. Oma Airin segera melarikan diri dari hadapan putranya. Astaga, kenapa aku bisa mempunyai ibu yang gesrek seperti itu? Keluh Sander, sambil menggelengkan kepalanya. Untung saja anaknya yang tampan ini, tidak tertular kegesrekannya. Gumamnya, lalu beranjak dari tempat duduknya, karena selera makannya sudah hilang akibat terkena semburan maut dari ibunya. Sama-sama gesrek, jangan saling mengatai, Dat. Sementara itu di tempat lain, Raya yang habis pulang dari kampus kini tengah berada di sebuah mall bersama teman-temannya. Ra, lo enggak capek? Tanya Luna, karena dirinya merasa engap sendiri ketika melihat perut Raya yang sudah terlihat membesar. Enggak lah, malah gue seneng dan semangat mumpung dapat izin dari Pasu. Ucap Raya. Membuat kedua temannya tergelak. Kita takut kalau nanti lo capek dan kita juga yang kena semprot sama om tampanmu itu. Ucap Mia dan diangguki oleh Luna. Enggak, tenang saja, karena gue udah punya jurus andalan buat om tampanku itu bertekuk lutut. Ucap Raya tergelak. Dasar. Kasih tahu dong jurus apa yang kamu maksud. Tanya Mia penasaran. Anak kecil enggak boleh kepo. Ucap Raya tergelak, membuat Mia memanyunkan bibirnya kesal. Ayo, kita makan di sana. Raya menunjuk salah restoran Jepang yang ada di mall tersebut. Dan kedua temannya pun mengikuti saja dengan keinginan ibu hamil. Ra. Itu bukannya om tampan ya? Ucap Mia, sambil menepuk pundak Raya dan menunjuk Devan dengan seorang wanita cantik, yang akan memasuki restoran Jepang itu juga. Raya yang sedang berbicara dengan Luna pun menoleh dan menatap seorang pria tampan yang digelayuti oleh wanita cantik. Oh, jadi begitu. Gumam Raya, sambil mengepalkan kedua tangannya erat di bawah sana. Rasa lapar yang ia rasakan kini terganti dengan rasa panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Siapa yang tidak marah dan kesal jika melihat suami berjalan dengan wanita lain? Raya berusaha untuk mengontrol emosinya, agar bayi di dalam kandungannya tidak mengalami hal buruk. Dadanya terasa sesak sekali. Ra, are you okay? Luna menepuk pundak Raya. I'm okay. Jawab Raya dengan mantap dan kakinya melangkah memasuki restoran tersebut. Luna dan Mia saling pandang seolah mereka tengah bertanya dengan bahasa isyarat, kemudian mereka berdua pun akhirnya mengikuti ibu hamil tersebut. Dari kejauhan Raya melihat jika Devan terus menghindar, tapi si uget-uget gatel itu yang selalu nemplok seperti lintah, membuat Raya semakin meradang. Gebetan baru, Bang? Tanya Raya, tepat di belakang Devan, yang tengah digelendoti si uget-uget gatel. Tubuh Devan menegang ketika mendengar suara wanita yang bertanya di belakangnya. Ya, dia sangat mengenali suara itu. Mampus, batin Devan, kemudian membalikkan badannya. Van, panggil wanita tersebut, ketika Devan berbalik arah.
Sayang, pekik Devan, ketika melihat Raya yang tengah menatapnya tajam. Siapa dia, Van? Tanya wanita tersebut. Gue mantan pacarnya. Potong Raya, dengan tegas tanpa mengalihkan tatapan tajamnya. Perang dunia akan segera dimulai, Lun. Ucap Mia. Kabur aja yuk. Gue takut kena imbas dari keganasan Raya. Ucap Luna. Yuk. Mia menyetujui. Karena kedua temannya itu tahu jiwa barbar Raya yang sesungguhnya akan keluar jika gadis itu tengah emosi. Oh, mantan pacar doang. Kenalin, nama gue Flora, mantan terindah Devan. Ucapnya dengan percaya diri. Flora dan fauna, sepertinya kalian cocok ya. Ucap Raya. Glek. Devan menelan ludahnya dengan susah payah ketika melihat sorot mata indah itu kian menajam. Say, ucapan Devan terhenti lagi ketika Raya mengangkat telapak tangannya di depan wajah Devan. Tapi, sayang sekali. Pria yang ada di sampingmu ini sudah beristri. Ucap Raya dengan penuh penekanan. Aku tidak peduli. Ucap wanita tersebut, sambil memperhatikan penampilan Raya yang sangat elegan dan tatapannya itu berhenti perut Raya yang terlihat menonjol. Oh, iya. Bagaimana jika istrinya ada di sini? Aku akan menghadapinya. Ucapnya dengan penuh percaya diri. Sedangkan Devan hanya mengusap wajahnya dengan kasar. Kebodohannya terulang kembali di saat Flora mengajaknya bertemu dan ia mengiyakan dan berakhirlah seperti sekarang ini. Oke. Raya menyingsing lengan dressnya dan menatap tajam si Flora uget-uget gatal. Hei, kau mau apa? Tanya Flora. Tentu saja ingin memberi pelajaran kepada bibit pelakor sepertimu. Dasar uget-uget gatal. Argah, apa yang kau lakukan? Pekik Flora ketika rambutnya ditarik oleh Raya. Devan, help me. Pinta Flora, sambil meringis kesakitan dan berusaha melepaskan tangan Raya yang tengah menarik rambutnya. Keadaan restoran tersebut yang tengah ramai pengunjung pun menjadi kacau. Sayang, jangan seperti ini. Devan menarik tubuh Raya. Bukan khawatir terhadap Flora, tapi ia sangat mengkhawatirkan Raya dan juga Dede Gondrong. Diam kau. Sentak Raya, dan menatap tajam Devan. Aku peringatkan sekali lagi untukmu. Uget-uget gatel. Jangan pernah mendekati suamiku lagi. Sentak Raya, sambil mendorong tubuh Flora hingga terjungkal ke belakang. Perhatian untuk kalian semua, hari ini kalian makan gratis. Makan sepuasnya dan dia yang akan membayarnya. Ucap Raya, sedikit berteriak lalu menunjuk Flora yang tengah dibantu berdiri oleh beberapa pengunjung yang merasa iba. What? Aku. Pekik Flora tercengang. Dari mana aku mendapatkan uang? Sial sekali hidupku ini. Batin Flora berteriak histeris. Setelah mengatakan hal itu, Raya segera keluar dari restoran tersebut tanpa memperdulikan suaminya lagi. Sayang, please dengarkan penjelasanku dulu. Devan mengejar Raya. Langkah kaki ibu hamil itu sangat lebar hingga membuat Devan pun kewalahan untuk mengejarnya. Taksi. Raya memanggil taksi yang kebetulan melintas di depan pintu mal tersebut. Raya segera memasuki tersebut tanpa memperdulikan suaminya lagi. Sayang, dengarkan aku dulu. Devan menggedor kaca jendela taksi tersebut berulang kali. Jalan pak. Titah Raya. Tapi, supir taksi tersebut merasa iba dengan Devan. Aku bayar 3 kali lipat. Ucap Raya, membuat supir taksi tersebut mengangguk lalu menancap gas. Sayang. Teriak Devan, saat taksi yang ditumpangi istrinya melesat jauh. Arg.
Sit. Stupid. Maki Devan pada dirinya sendiri. Kemudian ia berjalan menuju tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Sampai di kediaman keluarga Clark, Raya langsung berjalan memasuki rumah dan menuju kamarnya. Beruntung di dalam rumah dalam keadaan sepi, mungkin para penghuninya sedang tidur siang. Dan tak lama kemudian Devan pun berjalan tergesa memasuki rumah dan tujuannya saat ini adalah menuju kamar. Ia yakin jika istrinya saat ini berada di dalam kamar. "Sayang," panggil Devan ketika memasuki kamar. Raya yang tengah membersihkan wajahnya di depan meja rias hanya diam tak menjawab. "Sayang, maafkan aku. Aku salah karena mengiyakan ajakan Flora, karena aku pikir di antara kami sudah tidak ada hubungan apapun dan aku hanya menganggapnya teman. Tapi, ternyata aku salah, dia malah memanfaatkan keadaan untuk mendekatiku lagi." Devan mendekati Raya perlahan. "Aku sangat bodoh," maki Devan pada dirinya sendiri. Raya menghembuskan nafasnya kasar, ketika Devan berdiri di sampingnya. Ia terlanjur sakit hati dan kecewa dengan sikap suaminya. "Sayang, please jangan diamkan aku seperti ini. Sungguh didiamkan seperti itu rasanya tidak enak sekali. Sakit. Sakit sekali rasanya. Tapi, rasa yang dirasakan Raya lebih sakit lagi rasanya." Raya diam, tidak menjawab perkataan suaminya. Bahkan ibu hamil itu terlihat cuek seakan tidak menganggap Devan ada. "Sayang." Suara Devan tercekat ketika Raya berlalu begitu saja menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi Raya menangis terisak dan bersender di dinding kamar mandi. Ia mencoba tegar dan kuat tapi ternyata ia tidak bisa. Air matanya tidak kuat untuk ditahan lagi. Rasa sakit dan kecewa di dalam hatinya sangat mendominasi. "Sesak. Dadaku sangat sesak sekali," batin Raya, sambil memukuli dadanya berulang kali. Raya menghapus air matanya kemudian ia segera membersihkan tubuhnya di bawah guyuran shower. "Aku ini adalah gadis yang kuat. Aku akan memberikanmu hukuman, lihat saja, suami nakalku." Raya menyeringai licik, sambil mengusap wajahnya yang terguyur air shower. Sementara itu Devan mondar-mandir di depan kamar mandi, ia begitu gelisah karena istrinya tak kunjung keluar. Ceklek. Tak berselang lama, Raya keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk berwarna pink yang melilit di tubuhnya. Mendengar suara kamar mandi terbuka, Devan pun menoleh dan terperangah saat melihat penampilan istrinya yang sangat menggoda. Si golok sakti di bawah sana pun sudah menganggukkan kepala botaknya sambil berkata, "Sarung sempit aku siap, aku siap." "Sial dasar golok tidak berakhlak," umpat Devan dalam hati. "Sayang," panggil Devan tergagap. Raya hanya melirik sekilas lalu melepas handuknya di hadapan Devan. "Hukumanmu akan segera dimulai." Glek. Devan tak mampu mengalihkan tatapannya itu. "Kenapa? Kau menginginkanku?" tanya Raya dengan suara yang sangat menggoda. Dengan bodohnya Devan menganggukkan kepalanya berulang kali. Sedangkan Raya menggigit bibir bawahnya, membuat Devan tidak tahan untuk melumat bibir merah ceri itu. "Kau sangat seksi," ucap Devan serak dan memeluk tubuh Raya yang polos itu. "Benarkah?" Raya menahan dada bidang tersebut dengan kedua tangannya, ketika Devan akan menciumnya. "Ayolah, sayang," rengek Devan, ketika Raya menahannya. Seolah ia melupakan kesalahan yang baru saja ia perbuat. "Tidak semudah itu Ferguson," batin Raya. "Sabar. Kita lakukan pemanasan dulu," ucap Raya, sambil mengusap rahang tegas yang ditumbuhi bulu-bulu kasar itu. "Kap."
Devan memejamkan matanya dan merasakan sensasi yang berbeda ketika istrinya memperlakukannya seperti itu. "Kau adalah milikku, Om Tampan," desis Raya. "Yah, aku adalah milikmu dan selalu milikmu gadis kecilku," balas Devan dengan suara seraknya. "Kita lakukan pemanasan dulu," ucap Raya. Dan dengan cepat Devan membuka pakaian yang melekat di tubuhnya hingga polos tanpa sehelai benang. "Wah, ternyata golok saktimu sudah berubah menjadi talas Bogor rupanya," ucap Raya tak berfilter. Membuat Devan merem melek dan menelan salivanya berulang kali. Devan yang sudah diselimuti gairah pun menurut saja dan tidak curiga dengan tingkah istrinya yang tiba-tiba menjadi agresif. "Bagaimana, nikmat bukan?" tanya Raya. "Sangat, tapi lebih enak jika golok saktiku dicolokkan ke dalam sini," ucap Devan. "Boleh. Tapi pegang saja, jangan dicolokkan," ucap Raya, menyeringai licik. "What? Apa maksudmu?" "Maksudku, jangan pernah menyentuhku hingga sampai batas waktu yang belum ditentukan," ucap Raya tegas, kemudian ia turun dari tubuh suaminya. "What?" pekik Devan. Kepala Devan mendadak pusing 7 keliling dan golok yang tadinya seperti talas Bogor sambil mengangguk-angguk kini menjadi menggelengkan kepalanya dan berubah menjadi terong rebus, mengkerut dan mungil. "Sayang, kau tega denganku," teriak Devan saat melihat Raya berjalan menuju ruang ganti. Devan beranjak dari tempat tidur lalu mengambil boxernya yang teronggok di atas lantai dan memakainya. "Sayang." Devan mengikuti istrinya ke dalam ruang ganti. "Apa? Jangan pikir aku akan melupakan kesalahanmu dalam sekejap." "Nehi-nehi," ucap Raya sambil menggerakkan jari telunjuknya ke kanan dan ke kiri. "Tapi, aku kan sudah minta maaf," ucap Devan melemas sambil menatap istrinya yang tengah memakai pakaiannya. "Maaf saja tidak cukup. 2 kali kau melakukan kesalahan yang sama. Untuk yang pertama aku masih memberikan toleransi dan untuk yang kedua kali kau harus diberi hukuman," ucap Raya, menatap suaminya dengan tajam. "Oke, aku salah. Tapi, apakah boleh hukumannya diganti?" "Please," rengek Devan. "Tidak," tegas Raya. "Sayang," ucap Devan dengan nada merengek. "Sekali lagi kau merengek, maka hukumanmu ditambah yaitu tidur di luar," ucap Raya dengan tegas sambil menatap tajam Devan. Glek. Devan menelan ludahnya kasar ketika mendengar ucapan istrinya tidak main-main. "Kau tega sekali. Bagaimana nanti jika golokku karatan dan tak berfungsi lagi?" ucap Devan dengan lesu. "Diservis saja ke tukang las," ucap Raya asal. "What?" Dengan refleks Devan membekap golok saktinya yang terbungkus boxer hitam. "Cih, di pikiranmu hanya ada jungkat-jungkit saja. Pikirkan dan renungkan kesalahanmu," dumel Raya, dan berlalu begitu saja melewati suaminya yang masih terkejut karena ucapannya. Nasib. Golok oh golok, kau harus bersiap bertemu Miss Lux hingga batas waktu yang belum ditentukan," ucap Devan lesu, sambil menundukkan kepalanya menatap goloknya yang sudah bobok ganteng di bawah sana. Di sisi lain, Raya yang sudah berada di dapur untuk memasak mie instan untuk dirinya sendiri. "Nona, biarkan saya saja," ucap pelayan wanita menawarkan diri. "Aku bisa sendiri," jawab Raya, sambil memasukkan cabai rawit lumayan banyak ke dalam panci. "Tapi, Nona, jika nanti Tuan Besar dan Tuan Devan melihat Nona memasak sendiri, saya bisa dipecat," ucap pelayan tersebut dengan hati-hati. Raya menghembuskan nafas lelahnya dan akhirnya ia pun mengalah. "Baiklah, ini lanjutkan,"
Ucap Raya tersenyum, sambil menyerahkan garpu kepada pelayan tersebut. Terima kasih Nona. Ucap pelayan tersebut. Aku yang seharusnya berterima kasih. Ucap Raya tersenyum. Nanti bawa ke ruang tengah ya, Mbak. Lanjut Raya, dan pelayan tersebut mengangguk patuh. Tak berselang lama mie yang diinginkan Raya sudah ada di hadapannya. Sepertinya enak sekali. Ucap Devan, yang tiba-tiba muncul dan duduk di sebelah Raya. Cih. Raya berdeci lalu menggeser duduknya menjauhi suaminya. Dosa loh menjauhi suami seperti itu. Ucap Devan. Lebih dosa lagi jika seorang suami berjalan dengan mantan pacarnya dan lebih parahnya lagi di depan istrinya sendiri. Sindir Raya. Ngek. Devan langsung bungkam sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sindir terus. Batin Devan. Lalu Raya mulai menyeruput kuah minyak itu. Pedas. Batin Raya. Devan tak kehabisan akal untuk meluluhkan hati istrinya. Sayang, sini aku suapi. Ucap Devan, penuh perhatian. Tidak perlu. Ucap Raya, sambil menyerahkan semangkok mie itu ke suaminya. Lah, katanya tidak mau disuapi. Heran Devan, tapi ia tetap menerima semangkok mie itu. Aku ingin melihatmu makan mie ini. Ucap Raya, menyeringai licik. Wah, benarkah? Kebetulan sekali perutku sangat lapar. Ucap Devan. Selamat menikmati, sayang. Ucap Raya, kemudian meninggalkan Devan. Tentu sayang dan terima kasih. Hati Devan sangat berbunga-bunga karena semangkok mie instan yang diberikan oleh istrinya. Kemudian ia mulai menyuapkan mie tersebut ke dalam mulutnya. Baru saja ia mengunyah mie tersebut, matanya berubah berkaca-kaca dan bibirnya bergetar. Lalu ia berteriak, "Mie setan!" Hahaha. Suara gelak tawa terdengar menggema di ruangan tengah di kediaman keluarga Clark pada malam hari itu. Yup. Pasti kalian sudah tahu jika itu adalah suara trio gesrek yang tengah berkumpul di ruang tengah tersebut. Sakit perutku. JJ tertawa sambil memegangi perutnya. Ah, ya Tuhan. Rahangku sakit. Oma Irene memegangi rahangnya yang terasa pegal karena tertawa terbahak. Rasanya aku belum puas memberi pelajaran kepada Om Devan. Ucap Raya, dengan begitu gemas sambil mengepalkan tinju di udara. Kau benar-benar cucu keluarga Clark. Lanjutkan. Hahaha. Oma Irene memberi dukungan kepada cucunya. Dasar Oma gesrek. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana wajah frustasi Devan ketika ditinggal pas lagi menegang. Hahaha. JJ berucap diselingi tawa. Ya, jadi terong rebus. Layu. Hahaha. Sahut Oma Irene sambil tertawa terbahak. Terus, ekspresi wajahnya pas lagi makan mie setan. Aduhai, lucu sekali. Hahaha. Ucap Raya tertawa terbahak, kemudian ketiga wanita itu tertawa terbahak bersama. Jadi perempuan itu memang harus tegas. Jangan dirayu dikit langsung melehoi. Ucap Oma Irene sambil melirik menantunya. Mom, menyindirku? Tanya JJ. Apa kau merasa tersindir? JJ mengangguk. Bagus kalau begitu, hahaha. Lanjut Oma Irene, tertawa terbahak membuat JJ mengerucutkan bibirnya kesal. Karena mami itu sudah jatuh sejatuh-jatuhnya dengan cinta dan pesona Daddy. Benar tidak? Ucap Raya, sambil menatap Oma dan ibu sambungnya. Is mana ada? Elak JJ. Heleh, pakai mengelak lagi. Oma Irene mencebikan bibirnya. Kau tahu J, jika putraku itu sangat tampan, kaya dan juga sangat perkasa. Pancing Oma Irene.
Tentu saja aku tahu, Mom. Karena aku sudah merasakan keperkasaannya. Ucap JJ, tak berfilter. Hahaha. Raya tertawa terbahak ketika mendengar ucapan ibu sambungnya. Cie, mengakuikan. Hahaha. Oma Irene menggoda JJ. His, kalian ini. JJ bersemu merah sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sedangkan di sisi lain Sander tengah menatap tajam menantunya yang duduk berseberangan dengannya. Kedua pria itu tengah berada di ruang kerja Sander. Devan berdehem sambil mengusap lehernya. Ia merasa canggung karena ditatap seperti oleh ayah mertuanya. Kau itu tidak pernah berubah ya? Kesal Sander kepada menantunya. Maaf, Dad. Ucap Devan sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Maaf saja tidak cukup. Beruntung putriku tidak menyak-menyak seperti wanita di luar sana. Jika tidak kau pasti sudah kuhajar dan ngek. Ucap Sander sambil menggerakkan tangannya seperti memotong leher. Kau tahu kan apa maksudku? Sander berkata dengan tegas dan menatap tajam Devan. Devan menganggukkan kepalanya pelan sambil menelan salivanya kasar. Sangat mengerikan. Batin Devan. Saat melihat sorot mata tajam itu. Bagaimana bisa kau mau diajak bertemu mantan kekasihmu itu? Kau ini sepertinya sudah bosan hidup ya? Aku saja tidak berani jika ada di posisimu. Ucap Sander panjang lebar. Karena Sander sangat mencintai dan menghargai istrinya. Aku sebelumnya tidak pernah berpikir jika akan menjadi seper. Iya, karena kau pria bodoh. Kesal Sander. Lalu aku harus bagaimana, Dad? Tanya Devan dengan lesu. Memangnya hukuman apa yang diberikan oleh istri barbarmu itu? Dia memberi hukuman. Selanjutnya Devan menjelaskan hukuman yang diberikan oleh istrinya. Hahaha. Sander tergelak ketika mendengar hukuman menantunya. Dad, kau tidak bersimpati kepadaku? Tanya Devan dengan wajah memelas berharap jika ayah mertuanya bisa memberi jalan keluar. Tapi, bukannya bersimpati. Ayah mertunya itu malah menertawainya dan mengejeknya. Aku. Tentu saja tidak, hahaha. Nikmati hukumanmu. Anak pintar. Sander menahan tawanya, kemudian beranjak dari tempat duduknya. Dedi, mau kemana? Kita belum selesai bicara, Dad. Tentu saja ingin memeluk istriku yang cantik. Hujan-hujan begini enaknya berpelukan sambil kolak-colek. Hahaha. Sander semakin memanasi menantunya. Dasar mertua Luknat.